Mereka bilang bahwa nggak ada, Pak. Kenapa? Karena itu ring 1. Ring 1 dekat rumahnya Kapolri dan dekat rumahnya Prabowo Kertanegara kan di situ kan. Jurnalis Tempo Jamal Abdul Nasser mengalami penganiayaan oleh polisi. Terjadi pas dikirim itu apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Bebasan pers. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi dimasak aja. Beni justru menilai RKUHP dapat melindungi kebebasan pers, namun jika terdapat unsur penyalahgunaan dalam kebebasan itu, maka akan ada hukuman yang diatur untuk memberikan efek jera. Kebebasan pers di Indonesia kembali diuji. Teror terhadap Tempo memperlihatkan rapuhnya perlindungan terhadap jurnalis. Kiriman kepala babi, bahkan bangkai tikus bukan hanya sekedar ancaman fisik, melainkan juga bentuk pesan pembungkaman terhadap suara kritis. Lantas, bisakah pers tetap berdiri bebas di tengah gelombang ancaman terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia? Dahulu gagap bercahaya, kini lunglai tak berdaya. Demokrasi katanya, namun hampa nyatanya. Kritik yang ada diabaikan, suara rakyat terbungkam dalam ketakutan. Kebebasan yang dijunjung tinggi, kian hari semakin tergerogoti. Kebebasan pers, pilar demokrasi sejati, yang tak dapat ditawar, tak dapat dikompromi. Namun, sebuah pertanyaan terus menggema di udara. Apakah benar aspirasi masih dapat disuarakan dengan lantang, tanpa nestapa? Bersama saya Edelin Fortuna, mengusut tuntas potret realita. Inilah 5 News selengkapnya. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Di Indonesia, jaminan atas kebebasan ini tercantum dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pers berperan penting dalam menyuarakan kepentingan publik, mengawasi kekuasaan, dan menjaga transparansi. Tanpa kebebasan pers, ruang kritik menjadi sempit, sementara kekuasaan secara sepihak berpotensi mengontrol publik. Pers memiliki hak untuk mencari, mendapatkan, dan menyebarluaskan informasi, sedangkan negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasannya supaya tetap hidup tanpa tekanan dan pembungkaman. Pada realitanya, ruang kerja jurnalistik khususnya di Indonesia masih jauh dari kata bebas. Dalam laporan World Press Freedom Index tahun 2024 yang dirilis oleh Reporters Without Borders atau RSF, kebebasan pers di Indonesia menempati peringkat 111 dari 180 negara. Hal ini tergambar jelas dalam berbagai bentuk tekanan yang masih dialami oleh para jurnalis di lapangan, baik secara fisik maupun digital, tindakan intimidasi, kekerasan, hingga kriminalisasi terhadap jurnalis masih terus terjadi. Ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana perlindungan terhadap kebebasan pers benar-benar dijalankan? Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia mencatat ada 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media pada 2024. Sementara pada tahun ini sudah mencapai 30 kasus yang tercatat hingga bulan April. Besarnya angka tersebut mengindikasikan bahwa kerja jurnalistik belum sepenuhnya mendapat jaminan rasa aman. Dewan Pers memiliki mandat untuk melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan profesionalisme jurnalis. Namun efektivitas peran tersebut patut dipertanyakan jika kekerasan masih terus berulang. Maka bagaimana Dewan Pers menanggapi situasi ini dalam rangka memastikan jurnalis bisa bekerja dengan rasa aman?
maka saya bisa mengatakan negara hadir dengan catatan ada tekanan dan intervensi yang serius dari publik, dari masyarakat agar kehadiran itu nyata adanya. Jadi kalau dibiarkan saja, saya khawatir sebenarnya tidak hadir. Kemerdekaan pers tahun yang dimulai sejak reformasi 98 lalu kemudian lahir Undang-Undang 40 tahun 99 adalah resultante atau gabungan dari kehendak baik negara yang kamu sebut tadi, DPR dan sebagainya, untuk memperbaiki keadaan beserta dengan tekanan dari masyarakat sipil lewat reformasi 98. Jadi kalau pertanyaannya negara hadir plus masyarakat ada di situ. Saya selalu mengatakan kemerdekaan pers bukanlah tiket satu jurusan. Tidak ada rezim di Indonesia terutama yang menerima dengan ikhlas kemerdekaan pers. Salah satu dari tugas Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers, termasuk melindungi wartawan dari kekerasan. Caranya apa? Caranya adalah lewat cara legal atau secara hukum. Undang-undang pers menyebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak boleh dilakukan pemberedelan. Pemberedelan adalah bentuk dari kekerasan tertinggi menurut saya yang terjadi sebelum ada undang-undang. Pers tidak bisa dikriminalisasi dan tidak boleh dilakukan kekerasan terhadap pers. Kenapa? Karena pers membawa satu pesan mulia. Pers itu bekerja berdasarkan mandat konstitusi. Mandat konstitusi itu mengatakan bahwa terhadap publik atau publik kita semua nih, masyarakat yang bayar pajak, itu berhak tahu apapun menyangkut penyelenggara negara. Kita berhak tahu soal presiden pergi kemana. Kita berhak tahu kenapa yang diutus ke Vatikan Jokowi, bukan Gibran misalnya. Itu kita berhak tahu. Kenapa itu berhak tahu? Karena kita bayar pajak. Nah, cuman publik itu, kita semua itu tidak punya alat untuk mengetahui kan. Nah, alat itu dipinjamkan kepada wartawan, kepada jurnalis. Kalau ada orang melapor kepada polisi bahwa mereka itu dijahatin begitu ya oleh pers, maka polisi harus serahkan kepada Dewan Pers. Nggak boleh ditanganin sendiri, nggak boleh pakai pasal-pasal pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, itu nggak boleh, karena hukumannya langsung penjara. Jadi dalam MOU dan PKS itu limpahkan kepada Dewan Pers. Nanti Dewan Pers akan periksa, kira-kira ini kasus pers atau bukan. Kalau ada kasus di mana wartawan masih di penjara dan sebagainya, itu pastilah disebabkan karena pengetahuan yang terbatas dari penegak hukum. Gitu. Dan itu sudah terjadi dan kita intervensi terus, termasuk begitu dia masuk pengadilan ya kita hadirkan saksi ahli untuk menjelaskan seperti apa yang saya jelaskan ini. Sempat ada gagasan misalnya untuk memakaikan wartawan vest atau vest itu jaket khusus begitu, rompi khusus menunjukkan dia wartawan, meskipun juga di beberapa diskusi juga dianggap tidak efektif gitu dan seterusnya gitu. Tapi usahanya ada. Teror di Tempo dalam beberapa waktu terakhir itu juga sudah kita laporkan ke kepolisian karena jelas kalau itu kriminal. Nggak ada urusan lagi sama undang-undang pers tuh kalau yang teror-teror seperti itu. Mencegah kekerasan pada jurnalis akhirnya kita kembalikan kepada perusahaan media. Apakah si perusahaan media itu cukup concern pada keselamatan dari wartawannya. Jadi kita nggak bisa memaksa polisi untuk tolong lindungin pers nih dalam sebuah demonstrasi, misalnya ada pasukan khusus, itu malah bisa membatasi kerja jurnalistik. Lembaga seperti Dewan Pers memang telah hadir sebagai pagar hukum dan etika yang menjamin kebebasan pers. Di atas kertas, perlindungan terhadap jurnalis tampak kokoh, namun realitas di lapangan seringkali menunjukkan besarnya kerapuhan. Bagi sebagian jurnalis, ancaman tak berhenti di ruang redaksi. Mereka hidup dalam bayang-bayang teror. Upaya pembungkaman tidak selalu datang lewat proses hukum atau tekanan yang terlihat resmi. Tak jarang ia hadir dalam bentuk yang brutal dan mengintimidasi. Salah satu contohnya dialami oleh tim redaksi Tempo. Pada Maret 2025, kantor redaksi Tempo di Jakarta menerima paket berisi kepala babi dengan telinga terpotong yang ditujukan kepada salah satu jurnalis investigasi. Beberapa hari setelahnya, 6 bangkai tikus lagi-lagi dikirimkan ke alamat yang sama. Teror semacam ini tidak hanya mengancam individu, tetapi juga menciptakan atmosfer ketakutan yang mendorong jurnalis untuk melakukan swasensor.
Kemudian sejauh mana media dapat bertahan ketika ruang independensi semakin menyempit? Suara kritis dari ruang redaksi kerap dibungkam dengan cara-cara yang keji, mulai dari teror, ancaman, hingga intimidasi langsung di lapangan. Di tengah sorotan publik soal kebebasan pers, nyatanya para jurnalis masih bekerja di bawah bayang-bayang tekanan yang nyata. Lalu, bagaimana rasanya menjadi wartawan yang berada di garis terdepan saat berbagai macam tekanan datang begitu dekat? Sehabis ketemu narasumber, mobil saya itu di kaca belakang dilempar pakai pecahan busi. Nah, itu malam-malam dan saya sudah melaporkan, kantor sudah melaporkan ke polisi. Sampai sekarang di bulan Mei 1 Mei 2025 belum ada tindak lanjut. Dan terakhir yang kemarin itu teror kepala babi dan 6 bangkai tikus ya. Tapi kemarin pas teror kepala babi, tiba-tiba kepolisian Depok mengontak tim legal Tempo bilang meminta saya untuk diperiksa begitu ya. Ya sampai sekarang pun nggak ada kelanjutannya lagi. Toh, kalaupun kami menilai waktu ada teror kepala babi tiba-tiba dipanggil, ini mungkin mencari mencari perhatian juga kan, atau riding the wave lah istilahnya begitu. Jadi kalau misalkan ditarik ini karena liputan apa tuh kami juga nggak tahu. Jadi tapi yang jelas itu adalah berkaitan dengan kerja-kerja jurnalistik kami begitu. Nanti mungkin teman-teman bisa Google tanggalnya, saya agak lupa. Waktu itu peristiwa dibelokkan di belakang PUPR. Ketika itu masih PUPR. Waktu peristiwa itu saya mengira itu ditabrak dari belakang, tapi nggak ada mobil. Lalu saya mencari tempat yang agak ramai untuk mengecek mobil saya kenapa. Saya cek bannya nggak ada. Ternyata kaca belakangnya itu pecah. Ini mobil saya pecah nih, ada nggak CCTV yang mengarah ke sana, ke arah jalan itu? Mereka bilang bahwa nggak ada Pak. Kenapa? Karena itu ring 1 dekat rumahnya Kapolri dan dekat rumahnya Prabowo Kertanegara kan di situ kan. Dan kelihatan ada barang dilempar begitu aja. Setiap minggu ya konten Tempo atau liputan Tempo itu ya investigasi dan di dasar jurang lah istilah, bukan di tepi jurang lagi. Mungkin bisa berkaitan dengan yang sebelum-sebelumnya. Apa itu sebelumnya? Proses-proses pemilihan presiden. Kan Tempo yang membuka pertama kali ya soal urusan MK yang Gibran itu yang ada kecurangan dan seterusnya. Bisa juga soal bantuan sosial, bisa juga soal partai coklat yang terlibat di dalam pilpres maupun pilkada. Jadi semua variabel tuh ada dan kami nggak bisa mengambil benang merah, oh ternyata yang liputan ini loh. Itu kadang-kadang banyak sih. Misalkan kayak kami kesulitan bertemu dengan narasumber yang berkaitan dengan pemerintah. Mungkin karena kami sudah dicap anti pemerintah ya, padahal enggak kan. Kami akan membuka fakta seterang-terangnya dan memberikan kritik yang dengan yang peristiwa terjadi. Apa tujuannya? Supaya pemerintah ini mengelola negaranya dengan lebih baik dan benar begitu ya. Kemarin itu kalau nggak salah Dewan Pers sempat ke kantor Tempo ya. Kebetulan saya nggak ikut di situ, saya nggak tahu isinya apa, tapi Dewan Pers memang menaruh perhatian khusus terhadap teror-teror yang terjadi bukan hanya di Tempo, tapi di seluruh Indonesia. Karena kan teror-teror juga terjadi di berbagai daerah ya, yang jurnalis di di Sumatera Utara ada yang meninggal, di Papua juga sempat terjadi begitu. Justru kalau berdasarkan data itu tren intimidasi terhadap media itu kan semakin menaik ya, tinggi. Ketika pers dibungkam, demokrasi kehilangan jantungnya. Teror kepada jurnalis adalah teror terhadap hak berbicara, hak mengetahui, dan hak mengoreksi kekuasaan. Kini, pilihan ada di tangan kita. Membiarkan ketakutan membungkam atau terus menjaga suara kebenaran tetap terungkap. Ada masa di mana kita lelah menanti, menunggu kebenaran yang terus bersembunyi. Rakyat berjuang menyuarakan aspirasi di tengah kepentingan yang silih berganti. Bayang-bayang ancaman terus menghantui, tetapi kebebasan pers tak boleh mati. Demokrasi harus tetap tegak berdiri agar suara rakyat tak terintimidasi.